ini kita sedang berada di alun-alun Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan tahu nggak kalian apa sih yang spesial di tempat ini? Ya benar sekali, yaitu sungai terpanjang di Indonesia. Berapa nih panjangnya? Ya benar lagi nih ya kalian, yaitu 1143 km. Selain sebagai jalur transportasi, Sungai Kapuas ini juga bisa kalian nikmati di alun-alun Kapuas ini. Dan ini dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak nih ya Tribuners. Dan dari alun-alun Kapuas ini kalian bisa menyaksikan secara langsung bagaimana sih panorama Sungai Kapuas yang indah luar biasa. Dan seperti yang kalian lihat di belakang Rizky saat ini adalah ikon kota Pontianak, yaitu Tugu Katulistiwa. Tapi ini baru replikanya aja nih ya Tribuners. Setelah berada di alun-alun Kapuas, Tribuners juga bisa melihat secara langsung nih Masjid Jami yang ada di seberang dan juga Keraton Kadaria. Selain itu, kalian juga bisa menyusuri Sungai Kapuas untuk sampai ke tugu yang paling ikonik nih. Tugu apa Tribuners? Benar sekali, Tugu Katulistiwa. Selain itu, jika kalian ingin mengarungi sungai terpanjang ini, kalian bisa menggunakan kapal Galah Herang nih yang ada di alun-alun Kapuas ini loh Tribuners. Nah Tribuners, saat ini kami akan membawa Anda berpetualang nih mengarungi Sungai Kapuas menggunakan kapal Galah Herang. Yuk ikutin kita terus. Menyebut Taman Alun Kapuas, tentu saja warga Pontianak sudah tak asing. Taman Alun Kapuas adalah satu di antara ruang terbuka hijau yang berada di tepi Sungai Kapuas dan menjadi tujuan tempat rekreasi keluarga. Letaknya sangat strategis, yakni berada di Jalan Rahadi Usman dan tepat berada di depan kantor Wali Kota Pontianak. Taman Alun Kapuas dibangun dengan mengedepankan konsep ramah anak, di mana pemerintah kota berupaya mengembangkan konsep taman yang memudahkan warganya memiliki gaya hidup yang cerdas atau smart city, smart living. Taman Alun Kapuas dibangun dengan pembangunan konsep waterfront city, di mana konsep pembangunan sebuah kota tidak terlepas dari kearifan lokal warganya yang hidup berdampingan dengan Sungai Kapuas. Terdapat fasilitas umum dan pohon-pohon rindang yang mendominasi di taman ini. Selain itu, terdapat miniatur Tugu Katulistiwa yang dikelilingi air mancur sebagai penghias yang menjadi daya tarik wisatawan. Setiap harinya, terutama di sore hari, kawasan ini sangat padat pengunjung. Bisa dibilang karena Taman Alun Kapuas yang asri dan hijau membuat siapa saja merasa nyaman di sana, apalagi tidak dipungut biaya untuk masuk. Jadi ini merupakan objek wisata ramah di kantong. Taman yang berdiri sejak tahun 1999 ini juga semakin cantik dari hari ke hari dengan renovasi dan penambahan fasilitas yang disediakan. Bahkan pada 2019 lalu, Taman Alun Kapuas dijadikan pusat pelaksanaan seleksi Tilwatil Quran atau STQ ke-25 tingkat nasional. Usai pagelaran tersebut, masyarakat masih bisa menikmati Monumen Tanjak hingga saat ini. Dari Taman Alun Kapuas, Tribuners dapat menyaksikan lalu lintas jalur air di Sungai Kapuas, seperti kapal wisata, feri penyeberangan, dan kapal-kapal besar yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Nah, Tribuners juga dapat menikmati perjalanan menyusuri Sungai Kapuas dengan menggunakan kapal wisata yang tersedia di taman ini, hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp15.000 per penumpangnya. Nah, dari atas kapal, Tribuners bisa menyaksikan bangunan Masjid Jami Pontianak atau dikenal juga dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman yang merupakan masjid tertua di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Masjid ini merupakan satu dari dua bangunan yang menjadi pertanda berdirinya kota Pontianak pada 1771 Masehi, selain Keraton Kadaria. Dari sini pula kita bisa menyaksikan keindahan Waterfront City yang memiliki rute lintasan yang sangat panjang.
Waterfront tersebut berlokasi di Jalan Tanjung Pura, Pontianak. Kita bisa masuk lewat Gang Irian atau Jalan Barito. Waterfront City pun kerap dijadikan sarana berolahraga. Tempat ini juga cocok menjadi tempat rekreasi untuk keluarga karena tersedia aneka jenis permainan untuk anak-anak yang bisa disewakan, seperti becak mini, skuter listrik, mobil remote, dan motor listrik. Waterfront City di kota Pontianak juga seringkali dijadikan sebagai tempat nongkrong untuk teman, sahabat, dan pacar karena telah disediakan tempat duduk dan taman mini di sepanjang jalan tempat ini. Konsep bangunan yang bagus dan unik ditambah panorama sungai yang indah seringkali menjadikan Waterfront City sebagai spot selfie untuk para pengunjung. Fasilitas yang disediakan oleh Waterfront City cukup lengkap, mulai dari lampu bertenaga surya untuk penerangan di malam hari, tempat duduk, musola, toilet umum, satpam, serta lahan parkir yang cukup luas. Destinasi wisata yang satu ini menyajikan pemandangan yang menarik. Kita dapat menikmati senja ataupun gemerlap lampu berwarna-warni dari Jembatan Kapuas. Sore hingga malam, waterfront tersebut tampak ramai dikunjungi oleh warga kota Pontianak. Kota Pontianak tidaklah luas dan dilalui garis khatulistiwa. Kalau udah ke Pontianak, jangan lupa minum air Kapuas. Seumur hidup tidak akan lupa. Sekian dari kami, saya Rizky Fadriani. Jangan lewatkan untuk ke Pontianak. Kali ini Nila bakal ajak untuk berwisata ke Kalimantan Tengah, Tribuners. Rekomendasi wisata dari Kalimantan Tengah ini diantaranya adalah wisata Bukit Batu Katingan. Tempat ini dulunya adalah tempat pertapaan pendiri Kalimantan Tengah, yakni Cilekriwut. Bukit ini tersusun atas batu berukuran besar dan juga kecil yang mana saling bertumbukan. Sebagian besar batu yang ada di bukit ini memiliki warna abu-abu dan juga hitam, namun di beberapa bagian batunya juga terdapat bagian yang berwarna belang putih hingga memiliki bentuk yang sangat menarik. Wartawan Tribun Kalteng, Pangkan Banama Putra sudah siap dengan liputannya untuk Anda. Saya Pangkan Banama Putra Bangel, reporter tribunkalteng.com, melaporkan langsung dari lokasi objek wisata Bukit Batu yang ada di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ayo ikut saya. Nah, memasuki pintu gerbang, kita disuguhkan dengan tulisan Kalimantan Membangun, Cilekriwut. Ayo. Di sini tertulis, di sini tempat bertapa Cilekriwut, Bapak Perintis Pembangunan Kalimantan Tengah. Bukit Batu, 17 Mei 1995. Nah, jadi Cilekriwut itu adalah tokoh atau pahlawan nasional di Indonesia dan juga merupakan gubernur pertama Kalimantan Tengah. Ayo ikut lagi. Nah, di belakang sini adalah Paseh Petahu, yaitu merupakan tempat peribadahan atau persembahyangan dari warga Kalimantan Tengah atau suku Dayak yang beragama Hindu Kaharingan. Dan di salah satu batu besar ini tertulis PT-ku Isen Mulang, Cilekriwut, di mana artinya dalam bahasa Indonesia adalah pesanku jangan takut. Banyak sekali tumpukan batu yang ada di objek wisata Bukit Batu ini, dan mitosnya Bukit Batu ini berasal dari pernikahan manusia atau putra Dayak Kalimantan Tengah dengan seorang bidadari. Mereka mempunyai anak, lalu anak mereka itu saat masih kecil dibawa ke kayangan, dan saat dewasa harus dikembalikan ke bumi, dan inilah perwujudan dari anak dari putra Kalimantan Tengah, suku Dayak tersebut, dan juga bidadari tersebut. Ayo ikut saya.
Dan sangat mustahil sekali manusia biasa bisa menumpuk batu-batuan besar seperti ini. Terutama ini objek wisata ini jauh sekali dari sungai, dan dari mitos tersebut pun kita ketahui bahwa ini adalah perwujudan dari anak bidadari dan juga putra Dayak atau putra suku Dayak Kalimantan Tengah. Ayo. Nah, di antara dua tumpukan batu ini, Tribuners, bila bisa melintasi tumpukan batu ini, semua keinginan dan juga apa yang Tribuners mau bisa terkabul. Namun tetap ingat bahwa apapun yang kita inginkan itu semua berasal dari Tuhan. Dan akhir kata, mungkin itu saja yang bisa sampaikan langsung dari lokasi. Selain itu, kami dari Bumi Tambun Bungai mengucapkan terima kasih dan juga selamat atas di-launchingnya tribunpapuabarat.com, Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyimpan ragam potensi untuk sektor pariwisata. Satu di antaranya adalah Kubah Basirih yang sangat dinikmati oleh wisatawan. Kubah Basirih ini berada di dekat bibir Sungai Martapura dan lokasinya sebenarnya tak jauh dari jembatan tol menuju kawasan pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Lokasi ini menjadi objek wisata religi dan selalu ramai dikunjungi wisatawan yang ingin berziarah. Selengkapnya wartawan Banjarmasin Post, Gaida Zahira, sudah siap dengan liputannya untuk Anda. Selamat datang di Desa Wisata Kubah Basirih bersama saya Gaida Zahira. Kita akan mengeksplor desa wisata yang berada dekat tepi Sungai Martapura, tepatnya di Jalan Keramat Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Desa wisata Kubah Basirih ini masuk 50 besar desa wisata terbaik dari Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2022. Bahkan belum lama ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkesempatan berkunjung kemari. Di desa wisata ini terdapat makam ulama Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim atau Habib Basirih. Habib Hamid masih memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai generasi ke-31. Setelah Habib Basirih meninggal di tahun 1946 di usia 90 tahun, pihak keluarga membangun Kubah Basirih sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Basirih. Karena pada saat ini sedang ada banjirop, jadi terpaksa saya melepas sepatu.
Desa wisata Kubah Basiri setiap hari selalu ramai dikunjungi wisatawan. Berdasarkan data yang dimiliki Pok Darwis Desa Wisata Kubah Basiri, kunjungan wisatawan per hari ke tempat ini bisa mencapai 5.000 hingga 10.000 orang. Umumnya mereka berasal dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Pulau Jawa. Akses menuju ke kawasan Kubah Habib Basiri sangat mudah karena lokasi destinasi wisata religi ini tidak jauh dari pusat kota Banjarmasin. Bisa ditempuh menggunakan transportasi sungai menyusuri Sungai Basiri ataupun menggunakan transportasi darat melintasi Jalan Gubernur Subarjo. Nah, di komplek Desa Wisata Kubah Basiri ini terdapat rumah yang dulunya menjadi tempat tinggal Habib Basiri semasa beliau hidup. Kita jalan-jalan ke Balikpapan Tribuners, nggak ada salahnya kalau misalnya menghabiskan waktu liburan, apalagi ke Balikpapan, tapi untuk melihat buaya. Salah satu opsinya adalah dengan datang ke penangkaran buaya Teritip di Balikpapan. Area penangkaran buaya ini memiliki luas sekitar 5 hektar dan mampu menampung lebih dari 1.400 ekor buaya. Lumayan banyak juga ya. Meskipun hewan ini terkenal buas, tapi pengunjung tetap aman loh ketika berada di penangkaran buaya Teritip karena reptil yang satu ini selalu berada di dalam kandang yang terkunci. Penasaran gimana keseruan atau lokasi dari penangkaran buaya Teritip ini? Berikut kami hadirkan liputan lengkapnya untuk Anda. Hai semuanya, berjumpa lagi di Pesona Borneo, di mana saat ini Bella sedang berada di penangkaran buaya Teritip yang berada di kota Balikpapan. Nah, katanya di sini tuh ada 3 jenis buaya yang tangkar. Yang pertama buaya air tawar, buaya muara, dan juga buaya supit. Kira-kira gimana keseruan di dalam? Yuk kita langsung masuk aja. Saya Arif Anggoro, manajer operasional dari penangkaran buaya Teritip Balikpapan. Kami berdiri sekitar 1990. Itu ya awal indukannya dari penangkaran buaya Tarakan. Itu dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kita mengajukan surat ke mereka, baru mereka mengambil buayanya dari sana. Penangkaran buaya Tarakan 60 ekor kurang lebih awal. Jenisnya ada 3 macam: buaya muara, buaya supit, sama buaya siam air tawar, siamensis. Paling banyak buaya muara karena untuk komoditas kulitnya. Kali ini ada jumlahnya kurang lebih 900 ekor. Karena buaya pencernaannya sekitar 4-5 hari, jadi kami seminggu sekali sekitar 2-3 ton ikan, ayam campur. Iya, kami biasanya kalau habis makan sekitar 3 hari kami kuras kolam-kolamnya. Kemudian kalau ada yang sakit karena kalau bersaing ambil makanan itu,
kami pisahin, kita ambil kami pisahin ke kolam tersendiri untuk yang sakit-sakit. Nah, di situ kami bukan ayam yang 1 ekor itu, tapi sudah dicincang lagi agar dia masuk makannya. Ya. Kalau emang nggak bisa makan dia disuapin. Tanda-tanda sakitnya gimana? Ada Demam. biasanya ada yang kena luka cakar dan sebagainya, terus ada kurus leher, dari leher sini kelihatan dia agak kurus. Ini ada pawang-pawangnya sendiri. Kami sih pemelihara buaya aja sih, bukan pawang. Pemelihara buaya aja ya. Ya. Cara untuk menjinakkan buaya ini Cara menjinakkan buaya ya, kami sih secara alami itu biasanya kalau buaya sudah di dekat kami itu, kami pukul pakai tongkat sambil menganga gini kan, baru kita ikat tali kalau mau dipindahin gitu, ikat tali simpul 8. Nanti bisa dipraktekkan kok sama bagiannya. Nah, apakah setiap jenis-jenis dari buaya ini ada perawatan sendiri? perawatannya sendiri kurang lebih sama semua sih, sama semua, Perawatan kecuali yang sakit-sakit itu aja kan. Ya. Ya. Buaya muara itu hidupnya di habitatnya di muara-muara situ. Kalau muara-muaranya sudah terganggu, biasanya mereka ke sungai-sungai, ke lingkungan warga. Kayak di samping kami situ kan ada sungai juga. Terus kadang mereka, karena warga mungkin tidak tahu ya kan, kalau ada buaya di situ, kadang ternaknya dimakan lah. Terus pas dia lagi cari kepiting kah, terinjak, nah baru tahunya dari situ. Kalau secara umumnya kan habitatnya kan memang di muara rusak ya, pasti mereka akan ke sungai-sungai gitu aja. Kami kan di bawah pengawasan Balai Konservasi. Nah, kita laporan tiap bulan ada. Mereka juga ada juga titipan-titipan dari mereka yang konflik-konflik sama warga itu dititipkan di sini. Dari Bengalon, Tangkulirang, Sangatta, ya, Bontang, Grogol, Semipas ini juga ada. Kami buaya sama gajah aja, gajah Sumatera. Dari Sumatera langsung itu tahun 90 juga. Lama. Yang betina, induk betinanya 49 tahun. Kalau anak betinanya baru 18 tahun. Lahir di sini, yang anak betinanya lahir di sini. Ya, jantannya mati. Kalau di sini sebagai pawang, karyawan lah yang pengurus buaya bagian buaya. Di sini kurang lebih 3 tahun. Pengalaman menarik ya. Pengalaman menariknya itu ya yang menyenangkan buat saya ya. Menyenangkan buat saya itu bisa interaksi sih, karena saya kebetulan juga pencinta hewan. Jadi buat saya menyenangkan merawat buaya-buaya, apalagi yang masih anakan bayi. Kebetulan saya juga yang merawat yang bayi-bayinya. Berhubung ini dekat tempat kerja, jadi saya keluarga kita juga di sini semua. Ayah saya dari tahun 87 kerja di sini, jadi meneruskan ayah saya karena sudah nggak bisa di buaya lagi. Jadi mulai kecil memori di buaya ini sudah ada. Mulai saya usia
7 tahunan sudah sering main sama buaya. Buaya ini Mbak, yang penting kita hati-hati aja. Iya, kalau rasa hati kurang nyaman janganlah. Masalahnya buaya ini nggak bisa salah-salah. Kalau feeling kurang pas, pulang kita bisa bawa luka. Kalau saya jadi yang paling apes jatuh di kolam buaya pas lagi nguras. Buayanya lagi banyak tuh. Itu paling apes itu. Untungnya nggak digigit, itu aja. Ya? Malunya iya Mas. Sama teman di sebelah, nggak jatuh, saya jatuh di sebelah. Perawatan buaya ini mudah Mas ya, gampang. Kita kasih makan. Pas kasih makan itu Mas yang seru tuh. Sering melihat mereka berkelahi, paling sering sudah berkelahi itu kalau buaya lagi makan. Makanya yang lebih yang dominan pun nggak ada dominan sudah di kolam. Kalau waktu makan itu paling rame waktu kasih makan. Bahaya juga, kadang-kadang ada bahayanya juga. Kalau yang di sana tadi aman, tapi kalau yang di single itu kalau kita kurang waspada ngasih makan, kita bisa kena taringnya waktu kita masukkan makanan ke kandang. Karena mereka lompat kan, kalau yang di kolam-kolam single itu. Yang single itu yang kadang-kadang bisa berbahaya kalau kita kurang. Makanya saya bilang kita meling sedikit aja di buaya ini bisa bawa luka sih. Dari Kutai Timur ya, daerah Sangatta, daerah Bontang itu paling banyak. Samarinda juga ada. Tapi paling banyak dari Sangatta sih ya. Sangatta pokoknya ada beberapa lah, dari Bengawan juga ada, dari Berau juga ada. Tapi paling banyak dari Sangatta. Yang Kalimantan Timur, kalau di Kalimantan Timur kan Berau ada. Kemarin itu dari Tarakan ada, itu Kalimantan Utara kan. Terus dari Pontianak ada juga kita punya. Dari Pontianak kemarin itu 4 ekor. Banyak Mas. Kadang-kadang kita punya kayak bambu begini. Kadang-kadang mereka bawa ke dalam, kadang-kadang lempar botol plastik. Itu kan kesian Mas. Kalau bisa jangan dilempar botol plastik, karena kalau mereka makan itu kan susah dicerna. Kasihan, takutnya nanti ada apa-apa sama buayanya kan. Makanya sering kita awasi pengunjung, apalagi kalau anak-anak. Kadang-kadang mereka kan anak-anak kecil itu kan tangannya dia bisa sembarangan. Takutnya nanti kan pasti kita lah yang disalahkan Mas. Nanti kurang pengawasan apalah bilang orang kan. Apalagi kondisi rame, kayak sering kita mobil lihat situasi, takutnya nanti ada pengunjung yang ya kita nggak tahu lah namanya ya. Bagi pengunjung yang mau kesini, mohon himbauannya jaga keselamatan, tangannya hati-hati, dan tolong jangan buang sampah ke kolam buaya kami. Nah, itulah dia tadi keseruan kita jalan-jalan di penangkaran buaya Tritip Balikpapan. Dan oh ya, satu lagi, Bella mau ngucapin selamat atas launchingnya Tribun Papua Barat, sukses dan jaya selalu. Bye! Kita bergeser ke Kalimantan Utara. Tribuners, dari sektor pariwisata Kaltara punya potensi wisata yang menarik, yakni Sungai Kayan. Sungai Kayan menarik potensi wisata luar negeri dan menjadi tuan rumah untuk wisata dunia. Keindahan Sungai Kayan tak kalah dari Sungai Nil yang ada di Mesir dan biasanya dipakai untuk berbagai event besar. Ada Maulana Ilhami Faudi kali ini Tribuners yang akan menunjukkan pada Anda bagaimana indahnya Pulau Kayan ini. Halo, Maulana, silahkan dengan laporannya. Kabar Tribuners, saat ini saya berada di landmark Tanjung Selor. Di sini adalah salah satu tempat favorit bagi warga Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara untuk berekreasi dan berwisata. Di sini, di tepian Sungai Kayan ini, terdapat sebuah pedestrian yang cukup panjang, mungkin sekitar 5-10 km, yang dapat digunakan oleh warga Tanjung Selor untuk melakukan berbagai aktivitas. Mulai dari jalan pagi, jogging, bahkan hingga menikmati senja di tepian Sungai Kayan. Selain dapat beraktivitas di tepian Sungai Kayan seperti jogging ataupun jalan santai, Tribuners juga dapat menikmati sejumlah kuliner yang disajikan di sepanjang tepian Sungai Kayan. Mulai dari kaki lima, goreng-gorengan, bahkan hingga makanan berat. Tribuners juga bisa menikmati berbagai sajian seafood seperti ikan bakar, kepiting di kuliner tepian Kayan. Selain itu, pada malam hari, jika Tribuners ingin menikmati suasana pemandangan tepian Sungai Kayan, Tribuners juga bisa menikmatinya di sejumlah coffee shop atau warung kopi yang tersaji di tepian Sungai Kayan ini. Tribuners, Sungai Kayan merupakan salah satu dari sungai terpanjang yang dimiliki oleh Kalimantan Utara. Di sungai ini menjadi andalan transportasi bagi warga masyarakat Bulungan. Bagi Tribuners yang hendak berkunjung ke Tanjung Palas, Tribuners dapat menggunakan perahu tambangan dari Tanjung Selor dan menyeberang ke Tanjung Palas.
Di Tanjung Palas, nantinya Tribuners dapat berkunjung ke sejumlah objek wisata, mulai dari Museum Kesultanan Bulungan, Masjid Kasimuddin, atau Tribuners dapat mengunjungi puncak dari Bukit Gunung Putih yang ada di Tanjung Palas. Setiap harinya terdapat ratusan atau bahkan ribuan perahu yang hilir mudik di Sungai Kayan, mulai dari perahu ketinting, longboat, speedboat, baik kecil ataupun besar. Jika Tribuners menyusuri wilayah hilir Sungai Kayan, Tribuners dapat menuju Kota Tarakan, salah satu kota terbesar yang ada di Kalimantan Utara. Adapun jika Tribuners menyusuri wilayah hulu Sungai Kayan, Tribuners nantinya dapat mengunjungi sejumlah desa-desa di hulu Sungai Kayan, seperti Desa Longblua, Desa Longpeso, di mana di sana juga terdapat berbagai destinasi wisata. Tribuners, di Sungai Kayan ini setiap tahunnya juga diselenggarakan sejumlah festival, seperti halnya Festival Sungai Kayan di perayaan Birau atau hari ulang tahun dari Kabupaten Bulungan. Di Festival Birau ini biasanya digelar berbagai kegiatan lomba, mulai dari lomba balap perahu ketinting atau balap perahu dayung, di mana di setiap kegiatan Birau ini ratusan ribu warga masyarakat Tanjung Selor dan juga Tanjung Palas akan menonton dengan antusias di sepanjang tepian Sungai Kayan ini. Selain landmark Kota Tanjung Selor yang ada di belakang saya, Tribuners juga dapat mengunjungi sejumlah titik atau ikon lainnya dari Kota Tanjung Selor. Di antaranya Tugu Cinta Damai dan Taman Kaltara Abadi, di mana di dua titik itu Tribuners dapat melihat ikon atau simbol ataupun lambang dari Kalimantan Utara, yakni burung enggang. Selain sebagai andalan moda transportasi, Sungai Kayan juga dimanfaatkan oleh warga Tanjung Selor maupun Tanjung Palas sebagai lokasi mata pencariannya. Di sini, warga memanfaatkan Sungai Kayan sebagai mata pencarian mulai dari sebagai nelayan, bahkan hingga menjadi jurumudi perahu tambangan. Perahu tambangan sendiri dimanfaatkan oleh warga untuk menyeberang dari Tanjung Palas ke Tanjung Selor. Tiap harinya tambangan ini buka sejak subuh hingga dini hari. Untuk tarifnya sendiri, Tribuners dapat memanfaatkan perahu tambangan hanya dengan membayar Rp5.000 atau Rp10.000 jika Tribuners menggunakan sepeda motor. Kami dari tribunkaltara.com mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapuabarat.com. Semoga tribunpapuabarat.com menjadi portal yang independen, kredibel, dan membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat serta Indonesia. Mata lokal menjangkau Indonesia. Kota Bali tak pernah henti-hentinya memanjakan wisatawan Tribuners dengan berbagai macam destinasi wisata baru yang juga membuat momen liburan semakin tak terlupakan. Jika biasanya Anda menjelajahi deretan wisata pantai di Bali yang begitu eksotis, kali ini Anda juga bisa mengeksplor keindahan Suat Waterfall yang merupakan destinasi wisata baru yang juga tak kalah menawan. Di lokasi ini kamu bisa ikut menjalani tradisi siatnya yang merupakan penghormatan ke sumber mata air yang konon berkhasiat untuk pengobatan segala macam penyakit. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Om Swastiastu. Halo Tribuners, saya Nilo Putua Yunisri Utami dari tribunbali.com. Hari ini saya sedang berada di Suat Waterfall yang berlokasi di Desa Suat, Kabupaten Gianyar, Tribuners. Nah, Suat Waterfall ini adalah salah satu air terjun hits yang ada di Bali.
SWOT Waterfall ini sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik Tribuners. Untuk tiket masuknya sendiri, untuk usia dewasa dibanderol dengan harga Rp15.000 dan untuk usia anak-anak dibanderol dengan harga Rp10.000. Harga tersebut juga berlaku untuk wisatawan mancanegara. Baik Tribuners, bagi yang penasaran, mari kita lihat-lihat bagaimana SWOT Waterfall ini. Kali ini kita sudah berada di SWOT Waterfall yang berada di Desa Suat, Kabupaten Gianyar. Bisa dilihat ya Tribuners, suasananya cukup ramai sekali di akhir pekan ini. Kebetulan saya sedang berkunjung di sini pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022. Jadi sedikit informasi terkait air terjun Suat ini Tribuners. Air terjun Suat ini berlokasi di Desa Suat, Kabupaten Gianyar dan kurang lebih memakan jarak tempuh 1 jam dari kota Denpasar. Untuk tingginya sendiri, air terjun Suat ini memiliki tinggi 15 meter dari permukaan dan kedalamannya 7 meter. Jadi bisa dilihat ya Tribuners, suasananya pada siang hari ini banyak sekali penduduk lokal, wisatawan domestik, dan juga wisatawan mancanegara berkunjung ke SWOT Waterfall ini. Bisa jadi SWOT Waterfall ini merupakan salah satu destinasi liburan yang hits berada di Kabupaten Gianyar. Selain wisatawan-wisatawan yang saya sebutkan tadi, beberapa artis ibu kota juga pernah mengunjungi SWOT Waterfall ini. Seperti artis ibu kota Luna Maya, almarhumah Vanessa Angel, dan beberapa artis ibu kota lainnya. Dan untuk suasana pada siang hari ini di SWOT Waterfall cukup ramai pengunjung. Terlebih saat ini sudah ada kelonggaran protokol kesehatan dari pemerintah Tribuners. Maka dari itu banyak masyarakat, baik wisatawan berbondong-bondong menuju untuk berwisata ke SWOT Waterfall. Selain dapat bermain air sepuasnya, di SWOT Waterfall ini masyarakat dapat bermain perahu rakit sederhana yang ada di SWOT Waterfall ini dan melakukan swafoto. Demikian Tribuners, saya Niloputu Wahyunisri Utami dari tribunbali.com melaporkan untuk launching tribunpapuabarat.com. Om Santi 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 Om. Selain ke Bali, rasanya banyak dari kalian juga ya, yang kalau misalnya berwisata kepengennya pergi ke Lombok. Cuman kalau ngomongin soal Lombok, kayaknya bakalan gak berhenti kagum deh sama sirkuit internasional Sirkuit Mandalika, yang letaknya ada di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika ini diproyeksikan menjadi tempat penyelenggaraan event balap internasional yang menawarkan keindahan bibir pantai dan juga tepi laut Kuta Mandalika yang begitu terkenal. Sambil menikmati event, kamu juga bakal bisa melihat indahnya pantai dan bukit yang menyuguhkan pemandangan yang super indah. Ada wartawan Tribun Lombok, Sinto Tribuners, yang bakalan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keindahan sirkuit Mandalika. Halo Sinto, silahkan bisa digambarkan seindah apa sih sirkuit Mandalika ini? Oke Tribuners, saya Sinto, jurnalis tribunlombok.com, melaporkan langsung dari kawasan Pertamina Mandalika International Circuit. Tepatnya kita saat ini berada di replika dari sirkuit Mandalika Tribuners. Dan saat ini Tribuners, beginilah saat ini situasi dan kondisi terkini di Pertamina Mandalika International Circuit, tepatnya
di trotoar ya, sirkuit Mandalika yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai jenis souvenir khas Lombok, mulai dari topi, kemudian baju, kaos Lombok, kain tenun, dan berbagai jenis lainnya, Tribuners. Dan pada hari Minggu atau hari libur, biasanya di sepanjang trotoar ini juga dipenuhi oleh wisatawan yang hendak berfoto baik di patung Joko Widodo maupun di berbagai ikon-ikon lainnya di kawasan Mandalika ini, termasuk di kawasan Bundaran Sunggung, Tribuners, yang dipenuhi oleh wisatawan pada hari libur begitu pemirsa Tribun. Dan selanjutnya Tribuners, bahwasanya pembangunan di kawasan Mandalika ini terus berlanjut, termasuk penataan jalan dan pembangunan jalur dua arah yang terus berlanjut dan diprediksi akan selesai dalam kurun waktu 2 bulan, Tribuners. Dan penataan taman-taman yang dimulai dari Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid atau Bizam hingga menuju ke Bundaran Kuta atau Bundaran Batu Ritis hingga saat ini terus dilakukan penataan, termasuk juga mulai dari penyemprotan bunga-bunga dan berbagai jenis penataan-penataan lainnya begitu pemirsa Tribun. Dan selanjutnya juga pemirsa Tribun, bahwasanya setelah suksesnya event World Championship Superbike atau WSBK dan MotoGP Mandalika 2022 beberapa waktu yang lalu, hingga saat ini Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku pemilik sirkuit dan promotor dari sirkuit Mandalika terus menyelenggarakan berbagai event. Terbaru MGPA menyelenggarakan Mandalika Track Day, selanjutnya kemudian pada tanggal 7 sampai 9 Juni kemarin diselenggarakan pula latihan resmi dari Astra Honda Racing Team, yang dimana tim AHRT Astra Honda Racing Team mengirimkan sebanyak 11 pembalap dan 15 motor dan spare part begitu, Tribuners. Dan selanjutnya juga MGPA terus akan menyelenggarakan berbagai event lainnya untuk mengisi Mandalika Circuit, mulai dari yang terbaru adalah akan diselenggarakannya drag bike ya, atau kejurnas drag bike yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 19 Juni 2022 di sirkuit Mandalika. Dan Tribuners, disampaikan oleh Priyandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association mengungkapkan bahwasanya penyelenggaraan berbagai event di Pertamina Mandalika International Circuit memberikan dampak efek domino yang luar biasa bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi di kawasan Mandalika pada khususnya dan Lombok pada umumnya begitu, termasuk hotel-hotel dan juga menghidupkan kembali ya berbagai destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Lombok begitu. Intinya adalah adanya efek domino akibat adanya penyelenggaraan event, yang artinya ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation selaku pengelola kawasan Mandalika berkomitmen untuk menjadikan Mandalika ini sebagai destinasi sport tourism. Demikian Tribuners. Oke Tribuners, ini adalah wajah baru dari sirkuit Mandalika yang dimana hingga saat ini pengembangan Pertamina Mandalika International Circuit yang menjadi ikon baru di kawasan Mandalika terus dilakukan, termasuk pengembangan dari sirkuit Mandalika itu sendiri begitu. Dan saat ini Tribuners, seperti yang kita lihat bahwasannya di kawasan Mandalika ini hampir di sepanjang trotoar di kawasan Mandalika ini dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai jenis souvenir khas Lombok ya, termasuk baju atau kaos Lombok yang sangat diminati oleh para wisatawan, yang dimana hampir semua motifnya bertuliskan sirkuit Mandalika, Tribuners. Dan hingga saat ini penataan dan pengembangan infrastruktur pendukung dari kawasan sirkuit Mandalika terus dilakukan, termasuk penataan taman-taman dan juga pembuatan jalan ya, atau jalur 2 yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan, yang dimulai dari Bundaran Kuta hingga Bundaran Sunggung begitu Tribuners. Dan Tribuners ya, setelah sukses ya event MotoGP Mandalika beberapa waktu yang lalu, hingga saat ini Kajubulu adalah saat matahari terbit dan juga terbenam. Fajar yang merekah pada pagi hari dan juga terbenam pada senja akan menghadirkan ketentraman hati jika kamu berada di Kajubulu. Untuk mengetahui bagaimana pesona Tanjung Kajubulu ini, sudah ada Agnesia Delti, wartawan Tribun Flores, yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
Tanjung Kajuwulu ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, penasaran seperti apa view di Tanjung Kajuwulu? Yuk ikuti aku. Tanjung Kajuwulu merupakan salah satu destinasi wisata yang menghadirkan pemandangan yang memanjakan mata. Adalah bebukitan dan lautan di Tanjung Kajuwulu. Berada di Desa Magepan, Nusa Tenggara Timur, Tanjung Kajuwulu menjadi destinasi yang paling diminati oleh hampir kebanyakan penduduk setempat. Jarak tempuh dari kota Maumere ke Tanjung Kajuwulu adalah 20-30 menit, baik dengan kendaraan bermotor maupun roda 4. Sepanjang jalan kita bisa menikmati pemandangan yang begitu memanjakan mata. Hamparan sawah di pinggiran jalan kiri dan kanan yang begitu indah. Oke sahabat Tribuners, saat ini saya sudah berada di tangga menuju ke bawah pantai. Dan di sini juga terlihat beberapa lopo-lopo. Jadi di Tanjung Kajuwulu ini fasilitasnya cukup memadai. Di sini juga ada lopo-lopo, dilengkapi dengan fasilitas toilet dan juga lampu atau penerangan untuk di malam hari. Oke sahabat Tribuners, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung di Tanjung Kajuwulu. Oke, selamat sore kakak. Ya. Kakak namanya siapa kakak? Ina. Kakak Ina. Kakak Ina, bagaimana tanggapan kakak nih tentang pantai di Tanjung Kajuwulu ini? Baik. Baik. Itu seperti apa kakak? Fasilitasnya juga baik. WC-nya ada, parkirnya ada pasarnya juga. Oke, seperti itu. Jadi untuk semua sahabat Tribuners yang berkunjung ke Maumere, jangan lupa mampir ke... Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat siang. Kita sekarang lagi persiapan berlayar ke namanya. Persiapan menuju Pulau Panambungan, Kabupaten Pangkep. Dari Kampung Popsa ini sekitar berapa menit? 30 menit